Saya punya anak laki-laki kelas 2 SMP. Urusan sholat Ustaz ruwet mumet saya Ustaz. Maksudnya gimana Pak? Ya selalu saya harus nyuruh dan nyuruh. Sepertinya kok anak saya belum punya rasa tanggung jawab terhadap sholatnya. Itu curhatan Bapak ini. Kemudian saya tanya, mohon maaf Pak, memang anak Bapak sudah punya rasa tanggung jawab yang lain toh selain sholat? Beliau bertanya, maksud Ustadz? Maksud saya begini, tanggung jawab terhadap sholat itu tanggung jawab tingkat tinggi loh. Ada tanggung jawab yang lebih rendah. Contohnya tanggung jawab barangnya, tanggung jawab kamarnya. Itu lebih rendah daripada sholat. Dan itu lebih kelihatan mata. Apakah anak Bapak juga punya rasa tanggung jawab itu? Sama Ustadz, barangnya juga berserak, gak mau ngurus. Kamarnya juga kapal pecah. Maka saya bilang, Pak, bagaimana mungkin anak Bapak punya rasa tanggung jawab terhadap sholatnya? Tanggung jawab yang lebih sederhana seperti barang dan kamarnya saja itu belum tuntas. Maksudnya gimana Ustadz? Begini loh Pak. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Shadaqallahul azim. Yang sangat-sangat kami hormati para alim ulama, bini sepuh, bapak dan ibu-ibu jamaah wisata hati Ahad pagi Masjid Babus Salam. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis yang penuh dan barokah ini. Semoga kehadiran kita ini mendekatkan kita ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tahun 2018 saya datang ke sini. Masjid ini belum sempurna. Dan alhamdulillah tadi malam jam 10:30 saya hadir dan tidur di homestay Masjid Babus Salam. Ruangannya bersih, nikmat sampai bangun-bangun menjelang subuh. Saya khawatir kalau ada AC-nya ba'da subuh bangunnya itu. Alhamdulillah kami nikmat karena kebetulan perjalanannya kemarin dari Wonosobo. Kemudian naik kereta terus turun di Jombang, dijemput oleh tim saya langsung ke sini sampai di sini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya sangat-sangat mengapresiasi kajian Ahad pagi ini dilakukan setiap hari Ahad secara istiqomah. Tentu sebuah perjuangan yang sangat berat Bapak Ibu untuk istiqomah hal-hal yang baik ini. Semuanya istiqomah, takmirnya,
panitianya, bahkan jamaahnya juga istiqomah. Saya masih ingat sebuah firman Allah begini, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Arti globalnya adalah mereka yang menyatakan bahwa ini jalan Allah. Kajian Ahad pagi ini adalah jalan Allah. Wisata ini adalah hal yang diridhoi oleh Allah. Kemudian mereka beristiqomah, tetap menjalankan secara istiqomah, maka janji Allah tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun pada mereka yang beristiqomah ini malaikat-malaikat yang akan menghilangkan segala kesusahan dan kegundahan. Dan yang menarik, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira pada mereka yang beristiqomah di jalan Allah ini bahwa bagi mereka surga yang memang sudah dijanjikan oleh Allah pada mereka yang beristiqomah. Insya Allah kita masuk surga semuanya. Betul Bapak Ibu? Lah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah wisata hati yang berbahagia semuanya, saya masih ingat sebuah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti misi daripada Rasulullah yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak. Jika kita merasa menjadi umat Muhammad, maka seharusnya salah satu misi kita adalah bagaimana kita menyempurnakan akhlak kita dan menyempurnakan akhlak orang-orang sekitar kita. Bagi Bapak Ibu yang guru, maka tentu kewajibannya adalah menyempurnakan akhlak dirinya sebagai seorang guru dan murid-muridnya di dalam kelas itu. Bagi Bapak Ibu yang menjadi yang namanya pengurus di desa, maka aparat desa, maka seharusnya di aparat itu juga harus disempurnakan akhlaknya. Bagi Bapak Ibu yang menjadi pimpinan di sebuah majelis dan lain sebagainya, maka hal yang utama adalah liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan di jamaahnya. Saya punya santri yang baru 56 di Pacet, maka tugas saya adalah menyempurnakan akhlak saya dan akhlak guru-gurunya. Setelah guru-guru ini sempurna, maka santri-santrinya juga ikut sempurna. Semuanya yang mengaku, yang selalu sholawat kepada Nabi Muhammad, tidak ada artinya jika misi ini kita tidak pegang, bahwa kita harus menyempurnakan akhlak di sekeliling kita. Maka Dr. Abdullah Nasih Ulwan di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam memberikan 5 langkah Bapak Ibu di dalam menyempurnakan akhlak sekeliling kita. Yang pertama apa itu? Uswah. Jadi ketika kita membangun akhlak, maka yang paling penting contoh. Maka ibu-ibu di rumah nggak perlu ceramah tentang penggunaan HP anaknya. Sing penting dimulai dulu ibunya juga mengontrol HP-nya. Betul Bu? Betul. Bapak-bapak pengen anaknya yang laki-laki sholat jamaah di masjid sini, nggak perlu banyak ceramah. Yang penting adalah contoh, dan itu adalah uswah.
Kenapa? Karena Rasulullah itu sukses mendidik umat ini dengan contoh. Bukan dengan perkataan, maka ada kalimat lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Artinya adalah lisan pergerakan contoh itu lebih nendang daripada lisan kata-kata. Coba Bapak Ibu semuanya coba gosok tangannya biar lebih sehat ini. Ini ada syaraf-syaraf untuk merangsang kecerdasan otak. Semuanya Pak, apalagi ibu-ibu, taruh di pipi kita. Dingin toh? Bedaknya hilang nggak apa-apa. Gosok lagi. Oke, kita taruh di mata kita Bapak Ibu yang mulai ngantuk-ngantuk itu biasanya ngantuk jam sekian itu ya. Gosok lagi yang lebih kenceng. Oke, kita taruh di dagu kita. Dagunya mana Bu? Dagunya Pak? Loh. Kok dagunya pindah sih? Jadinya Bapak Ibu, saya ngomong taruh di dagu dan gerakan saya jidat. Loh mayoritas loh Bapak Ibu naruh jidatnya. Apa artinya? Mulut saya ngomong dagu tetapi gerakan saya jidat, dan Bapak Ibu lebih mudah meniru gerakan saya daripada mengikuti mulut saya. Maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya contoh itu lebih kuat daripada omongan. Apapunlah kita ini, saya ada sedikit usaha kecil, ada 9 orang di situ. Berbicara tentang kejujuran keuangan, saya nggak perlu banyak ceramah. Yang saya lakukan satu, saya sendiri harus orang yang pertama paling disiplin terhadap keuangan. Tentu anak buah saya akan mengkondisikan. Saya nggak pernah menyentuh keuangan. Yang penting adalah akuntan saya bagian keuangan. Walaupun seluruh pengeluaran keuangan tanda tangan siapa? Saya. Tetapi saya tidak pernah menyentuh duit itu. Artinya adalah Bapak Ibu, tolong tahapan yang pertama ini harus sukses. Apa itu? Contoh. Kita menginginkan anak kita punya tanggung jawab terhadap sholatnya, punya sikap-sikap yang baik di dalam lisannya. Maka hal yang paling penting adalah hadirkan contoh di rumah, hadirkan contoh di sekolahan, hadirkan contoh di kantor desa, hadirkan contoh di pabrik kita yang punya pabrik, hadirkan contoh di mana saja, bahkan di warung kopi kita. Dan itu semuanya dalam misi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jika kita ini sudah berani menyatakan saya umat Muhammad, tidak cukup Bapak Ibu dengan solawat-solawat yang kadang-kadang sikap-sikap Nabi Muhammad kita tidak lakukan dan kita melakukan solawat. Yang sempurna adalah sikap-sikap Rasulullah kita jalani dan kita semangat untuk selalu bersolawat kepada Nabi. Jangan pernah dilepaskan ini. Jadinya Bapak Ibu, yang pertama apa Bapak Ibu? Uswah. Lah, yang kedua, Ustadz Abdullah Nasih Ulwan menyampaikan adalah bangun kebiasaan di rumah, bangun kebiasaan di kantor, bangun kebiasaan di sekolah. Contoh umpamanya, saya pengen santri saya terbiasa untuk bersih. Nggak cukup gurunya saya suruh kasih contoh, nggak cukup saya sendiri memberikan contoh, tetapi harus dilanjutkan pembiasaan
di lingkungan pesantren itu. Di mana-mana ada tempat sampah, di mana-mana ada upacara pengambilan sampah, dan akhirnya itu menjadi kebiasaan. Bapak Ibu begini, ada seorang bapak, dia curhat kepada saya, Ustadz, saya punya anak laki-laki kelas 2 SMP. Urusan sholat Ustadz ruwet mumet saya Ustadz. Maksudnya gimana Pak? Ya selalu saya harus nyuruh dan nyuruh. Sepertinya kok anak saya belum punya rasa tanggung jawab terhadap sholatnya. Itu curhatan bapak ini. Kemudian saya tanya, mohon maaf Pak, memang anak bapak sudah punya rasa tanggung jawab yang lain toh selain sholat? Beliau bertanya, maksud Ustadz? Maksud saya begini, tanggung jawab terhadap sholat itu tanggung jawab tingkat tinggi loh. Ada tanggung jawab yang lebih rendah. Contohnya tanggung jawab barangnya, tanggung jawab kamarnya. Itu lebih rendah daripada sholat. Dan itu lebih kelihatan mata. Apakah anak bapak juga punya rasa tanggung jawab itu? Sama Ustadz, barangnya juga berserak, gak mau ngurus. Kamarnya juga kapal pecah. Maka saya bilang, Pak, bagaimana mungkin anak bapak punya rasa tanggung jawab terhadap sholatnya? Tanggung jawab yang lebih sederhana seperti barang dan kamarnya saja itu belum tuntas. Maksudnya gimana Ustadz? Begini loh Pak, saya punya anak TKB waktu dulu. Maka saya ajari, Le, ini sudah selesai mainannya, sudah Bi, ayo dirapikan sama Abi. Akhirnya saya sama anak saya merapikan 90%, anak saya merapikan berapa Pak? 10%. Sehari-hari selama 2 minggu, 3 minggu ya begitu. Saya 90%, anak saya 10%. Setelah 3 minggu, maka saya tanya lagi, Le, sudah selesai mainannya? Sudah, ayo dirapikan. Akhirnya kita merapikan, saya merapikan 75%, anak saya berapa persen Bu? 25%. Ningkat gak Bu? Ningkat. Loh itu 1 hari, 2 hari, sampai 2 minggu, 3 minggu kemudian. Lalu saya tanya, Le, sudah selesai mainannya? Sudah, ayo dirapikan. Saya merapikan 50%, anak saya merapikan berapa? 50%. Sampai terakhir akhirnya anak saya merapikan 90%, saya merapikan. Itu proses tahap demi tahap Bu. Jadi nggak boleh Ibu ngatakan, ya Allah nak, aku ngomong peng piro, berarti rungokne. Biasanya mak-mak begitu. Betul Bu? Nggak bisa lagi. Karena apa? Karena prosesnya pelan, pembiasaan. Sampai pada satu titik anak mikir, oh setiap kali habis bermain aku harus merapikan. Kalimat oh di dalam otak anak itu namanya rasa tanggung jawab. Dan itu TKB. Kemudian SD, anak diajari lagi yang berbeda. Apa yang diajari yang berbeda? Setiap pakai barang di rumah, setiap pakai barang di mana itu? Di sekolah harus mengembalikan pada tempatnya.
tempatnya. Loh kalau TK-nya tadi sukses Bu, masuk kelas 1, kelas 2 akan ringan anak mengembalikan barang pada tempatnya. Sebaliknya ketika di TK-nya gagal, anak SD kelas 1, 2 suruh mengembalikan barang pada tempatnya, bulet ae. Dan nanti anak naik kelas 4 atau 3 MI. Anak mulai dapat PR toh. Loh ketika STK-nya sukses, SD kelas 1, kelas 2 sukses pembiasaan tadi, maka ketika mendapatkan PR, maka anak merasa tanggung jawab untuk mengerjakan PR-nya. Sebaliknya TK-nya gagal, SD kelas 1, 2 kelas gagal, kelas 3, kelas 4 MI anak dikasih PR, maka yang sibuk ngurusi PR mamanya. Betul Bu? Jadi kalau anak ibu kelas 3, kelas 4 selalu ibu ingatkan terhadap PR-nya, berarti sebelumnya gagal. Dan ketika kelas-kelas 5, 6 MI, 6 SD, anak mulai tanggung jawab terhadap sholatnya, TK sukses, kelas 1, 2 sukses, PR-nya sukses, anak kelas 5, kelas 6 SD akan ringan menjalankan tanggung jawab sholatnya. Kenapa? Karena tanggung jawab sebelumnya sudah tuntas. Jadi nggak boleh anak kita di rumah, ibunya masuk kamar anak, nyapu kamarnya, lalu anaknya nongkrong di kursi kamar sambil main apa ini? Oh, itu yang saya salahkan ibunya. Kenapa? Karena ibunya memposisikan dirinya sebagai babunya anak. Betul Bu? Mau anak jadi soleh bagaimana? Ibunya takut menyuruh anaknya untuk ini. Mbah putrinya takut menyuruh cucunya untuk melakukan. Kalau nggak mau nyapu di kamar, yo ben kamare. Begitu Bu. Karena saya sedih ini melihat, ya Allah, ini Mbah Putri, ini ibu jadi babune anak-anak sekarang. Taltul ini kelihatannya paling merasa ini ya. Maka tolong bapaknya kalau melihat ibunya begitu, ingatkan, nggak bagus untuk anak, karena anak tidak punya rasa kasihan dan gemati kepada ibunya. Gara-gara apa? Ibunya nggak tega menyuruh anaknya untuk menyapu kamarnya. Lah wong anak aja tega menyuruh ibunya nyapu kamar kok. Ini loh anak kelas 5, kelas 6 SD, ini loh anak SMP kelas 1, kelas 2, urusan pakaian nyuci aja masih yang disuruh siapa? Ibunya. Lah kalau anak nggak siap seragamnya kelas 1, kelas 2, yo ben. Dan ini masalah yang nama kepengasuhan, dan ini masalah pembiasaan. Maka saya mohon Bapak Ibu, tahapan yang kedua di dalam mendidik anak kita, yang pertama contoh, yang kedua membiasakan. Cuma masalahnya ada beberapa orang itu justru kategori TK aja nggak tuntas. Habis ngantor, mau pulang, meja kantornya berantakan, kopi masih separuh ditaruh di situ. Berarti TK-nya nggak tuntas. Kan TK kan setiap habis bermain merapikan mainannya, begitu toh? Saya pakai ruangan 2 itu, saya tinggal ruangan tuh berantakan, berarti TK saya nggak tuntas. Sederhana begitu. Saya pernah habis makan sama anak-anak saya,
anak saya 5 Bapak Ibu, laki-laki semuanya. Ya, mohon doa yang 3 ini masih di pesantren Bu. Moga-moga lancar kuliahnya, lancar hafalan Al-Qur'annya. Amin amin ya robbal alamin. Kami makan bersama-sama. Seafood biasanya Tuban toh. Lah habis makan itu biasanya kan banyak sampah-sampah, tulang-tulang begitu toh. Saya coba untuk yang namanya tulangnya, sampahnya saya taruh di satu piring. Yang lain saya ini. Komentar anak saya, "Bi, Abi ini untuk apa sih? Kok dadak apa ini?" Begitu. Rapi-rapi. Kan ada mbaknya yang nanti yang saya bilang, "Le, kalau kita ini habis makan seperti ini, kita pisah-pisahkan sampah dengan piring-piring kotor itu. Mbaknya yang biasanya butuh waktu 5 menit, gara-gara kita sudah ini, dia hanya butuh waktu 3 menit. Dan kita sudah sodakoh waktu istirahat dia selama 2 menit. Dan seharusnya kita lakukan seperti ini. Dan itu adalah pembiasaan. Jadinya Bapak Ibu, tahapan yang kedua di dalam mendidik anak, apapun yang kita inginkan anak kita untuk yang namanya punya karakter atau sifat baik tertentu, harus dibiasakan di rumah. Contoh umpamanya di dalam surat Ali Imran Bapak Ibu 135 bisa dibaca itu. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun." Sifat yang keempat dari orang yang bertakwa adalah seseorang yang ketika dia berbuat zalim, maka dia segera ingat Allah dan meminta ampun kepada Allah. Saya ingatkan, segera ingat Allah dan meminta ampun kepada Allah. Saya pengen anak saya jika melakukan kesalahan harus segera minta maaf. Kan begitu toh konteksnya di rumah. Maka apa yang saya lakukan? Pertama, contoh. Suatu hari saya sepakat sama istri sama anak-anak, "Le, Mi, kita pulang ke Ponorogo." Asli saya Ponorogo, itu jam 5 sore. Insya Allah Abi datang ke rumah jam 4 dari kantor. Terus nanti persiapan 1 jam langsung berangkat. Anak-anak sudah siap. Lah dadak saya habis sholat asar keluar dari kantor itu pas melewati namanya sekolah Al-Hikmah, macet total. Terus ada orang yang nggak mau ngalah begitu, biasanya 1-2 orang. Akhirnya, wah nggak mungkin jam 4 sampai apa itu rumah saya WA, "Mi, tolong sampaikan anak-anak bahwa Abi kena macet, mohon maaf ya, sampaikan kepada mereka." Oke, dan benar sampai rumah yang aslinya rencana jam 4 sampai rumah pas jam 5. Kan nggak mungkin jam 5 langsung berangkat. Akhirnya habis maghrib tepat baru berangkat. Naik mobil dan saya sampaikan, "Le, mohon maaf ya, kita rencananya jam 5 berangkat, tahu-tahu ini jam setengah 6 baru berangkat." Ini adalah contoh kan. Jadi ketika kita menginginkan anak kita mudah meminta maaf, mudah menyadari kesalahannya, orang tua harus secara frontal memberikan contoh. Walaupun tadi sudah saya WA. Sekarang tahapan yang kedua, membiasakan. Begini, anak saya terlibat debat kusir sama mamanya. Biasanya kalau anak sama mama debat kusir, yang menang siapa? Anak. Dan terakhir gara-gara kalah, mamanya
keluar kata kuncinya. Apa itu? Pokoknya ikut mama. Betul ya? Wis bentrok, habis itu tak lerai udah. Lah setelah itu istri saya ngomong, Bi, aku gak seneng Bi tadi. Rasanya hatiku tertusuk sama omongan Mas Fakih tadi. Loh, apa omongannya? Itu loh ngomong ke saya, mama itu egois. Begitu. Lah, saya tahu bahwa anak ini ngomong itu belum tentu dengan maksud dan niat atau sadar, yang namanya emosi toh. Dan akhirnya ketika sudah tenang malam hari saya bilang, tadi debat kusir gimana sekarang? Ya sudah agak tenang. Kalau agak tenang boleh ya Bi ngomong ya. Tadi umimu ngomong bahwa ada satu kata yang gak nyaman di Umi dari kamu. Kata itu adalah Umi egois. Begitu. Anaknya ngomong, Bi, wallah aku sebenarnya gak pengen membuat Umi sedih dengan kata-kata. Iya, saya yakin kamu gak punya niat itu. Tapi sudah terlanjur meluncur. Apa yang kamu mesti lakukan, Ya wis Bi, besok aja ya tak minta maaf. Oke. Boleh besok nggak harus malam ini. Sudah. Kita kadang-kadang malam ini bengi iki kuduan. Enggak, yang namanya meminta maaf itu harus dari kelapangan hati, betul? Jangan paksa anak. Dan akhirnya besok sorenya itu umiknya ngomong, Bi, alhamdulillah anakmu wis njaluk sepuro. Elek itu mesti anakmu ya. Lah, Anda tahu Bapak Ibu, anak ini harus saya biasakan untuk dia itu meminta maaf. Dan kita harus lakukan itu supaya kebiasaan itu. Nah, makanya pembiasaan nomor 2 toh. Lah, yang nomor 3 Bapak Ibu, tahapan yang nomor 3 itu namanya membangun kedekatan kita dengan anak. Orang tua yang dekat dan anak yang gemati kepada orang tuanya biasanya lebih mudah kita didik secara akhlaknya daripada orang tua yang punya jarak dengan anak. Contoh beginilah Bapak Ibu, ada seorang ibu minta tolong anak remajanya kelas 2 SMP, laki-laki. Umi minta tolong ini lo daftar belanja, kamu ke pasar ya. Begitu. Kira-kira anak, Mik, piye sih Mik? Lanang kok kon apa itu? Belanja itu loh. Loh, kebetulan enggak, Umi enggak bisa ini. Enggak bisa Mik, pokoknya ini masalah harga diri Mik. Nanti kalau ketemu cewek aku belanja piye? Mana harga diriku? Wis pokoknya tidak. Loh, terus gimana ini? Enggak ojo lele pokoknya enggak. Wis enggak mau. Oke ya. Tetapi ada anak kedua kelas 2 SMP juga. Blonjo Umi gak iso. Kemana? Ya ke pasar. Ini daftarnya. Anak ini menghela nafas panjang. Wah, berat ini amanah ini Mi. Wes di mana yang namanya apa itu harga diriku kalau ono cewek sing delok aku itu piye to Mi. Wis to lele njaluk tulung. Ya wis lah. Ojo sering-sering lo Mi ini. Ya, dan ini harganya mahal ini ongkosnya. Anak ini berangkat walaupun terpaksa pakai topi ben gak ketok apa itu. Dia usaha. Anda tahu Bapak Ibu, kenapa anak pertama berani menolak mentah-mentah dan anak kedua enggak berani menolak mentah-mentah walaupun dia merasa berat? Yang membedakan masalah gemati.
Jadi anak kedua lebih gemati kepada ibunya daripada anak pertama. Lah sekarang yang perlu kita pikirkan gimana ya membangun gemati anak kepada orang tuanya. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita mendidik anak, berkorbanlah dengan tulus, jangan ngundat-ngundat kebaikan kita di depan anak. Piye iki? Awakmu mbok deloken ibu iki, wis ngundat. Sopo sing lairne awakmu itu? Wis ngundat-ngundat lagi. Itu yang membuat anak nggak bisa gemati. Sudah paham anak itu yang lahirnya ibu, nggak perlu diundat. Maka saya mohon pengorbanan harus tulus. Yang kedua Bu, Bapak, ayo bantu kita ini bersikap adil di dalam menegur anak dan menghargai anak. Kita lebih sering negur atau menghargai Bu? Negur. Koyo-koyo eleke anak luwih akeh timbang apike. Lho, anak habis makan. Terus kok dia menutup makanannya dengan tudung penutup makan? Ya kita matur suwun ya. Lalate nggak bisa menclok neng loril. Kan begitu toh? Itu aja sederhana. Ya. Loh kok anak habis sekolah menaruh sepatunya di tempat apa ini? Yang raknya suwun yole naruh sepatunya di tempatnya, rapi jadinya. Banyak hal-hal yang ini. Saya ini sempat melihat di sebuah SMP Islam. Begini. Suatu hari SMP itu mengadakan sholat duha berjamaah. Petugasnya seorang ustadz di SMP itu, guru PAI. Lah guru PAI ini menunggu anak-anak di situ untuk mereka datang sholat jamaah. Satu gerombolan anak sekitar satu sof menyisi ini. Dari mulut gurunya ngomong, anak-anak, ayo yang sudah datang segera masuk sof, zikir jangan ngomong. Ini pujian atau teguran? Teguran atau pujian Bu? Teguran. Lalu ada kelompok yang lain mengisi sof yang kedua. Sama. Ayo anak-anak yang sof yang kedua ikuti sof yang pertama. Jangan ngobrol, ini masjid. Sof yang ketiga juga dikomentari 4 kali negur semuanya. Lalu saya tanya habis kegiatan itu, Ustadz, dari awal kenapa teguran? Lah ini loh Ustadz Jinan, banyak anak yang rame loh ketika sholat duha dan sebelumnya. Lalu saya tanya, yang rame berapa persen kira-kira? Lah yang rame kira-kira 25%. Berarti kalau yang rame 25%, yang 75% nggak rame toh? Ustadz tak bilang, iya seharusnya Ustadz itu memuji 75% dan menegur 25%. Berarti berapa itu? Tegurannya 1 kali, terus mujinya berapa kali? Ojo semuanya 100% menegur. Anak-anak, terima kasih ya yang sudah hadir. Saya senang kalian duduk dan zikir. Enak toh? Anak yang kedua, anak-anak, sof yang kedua itu dapat sapi,
terima kasih, segera zikir ya, terima kasih. Ketiga, baru yang terakhir ditegur. Itu namanya adil. Dan kebiasaan untuk menghargai itu biasanya mendekatkan diri kita dengan anak kita, mendekatkan guru dengan santrinya, dan itu harus kita biasakan. Saya mohon Bapak Ibu, ayo pandai-pandai menghargai anak, karena itu memperkuat rasa gemati anak kepada kita. Semakin kita hanya negur aja bisanya, itu mengurangi gemati anak. Yang ketiga, untuk supaya bangun gemati anak itu Bapak Ibu, tolong jangan pernah lupa doa pada anak-anak kita secara individual. Berarti anakku yang pertama, ya Allah, fahmi ya Allah, skripsinya kok sulit ya Allah, segera selesaikan skripsinya anak pertama. Anak kedua, ya Allah, Faruk ya Allah, ini hobinya jalan-jalan terus, kuliahnya kok rodok rumit. Ya Allah, mudahkanlah kuliahnya, buatlah dia nyaman dengan aktivitas belajarnya, bukan aktivitas jalan-jalannya. Begitu, secara individual, kena itu anak-anak itu secara individual. Jadinya yang kedua, yang itu adalah yang ketiga, membangun gemati. Lah, yang keempat Bapak Ibu, baru nasihat. Boleh memberi nasihat kepada anak, tapi jangan banyak-banyak. Kokean ceramah plus cerewet. Saya tanya suatu ketika ketemu dengan anak-anak SMP, apa yang paling kalian sukai dari mama-mama kalian? Mirip jawabannya, mamaku perhatian kepadaku. Mantep toh. Apa yang kurang kalian sukai dari mamaku? Jawabannya apa? Ada dua. Kebanyakan yang nama itu cerewet. Terus yang kedua, rasa ingin tahunya terlalu besar. Pengen semuanya roh dari saya. Begitu katanya anak-anak SMP mah. Berarti saya mohon Bapak Ibu, kita boleh memberi tausiah pada anak-anak, tetapi jangan banyak-banyak. Saya biasanya setiap bulan itu kan mengunjungi anak toh. Ketika dulu anak saya masih di pondok itu, maka biasanya ketemu anak yang banyak ngomong istri saya. Wis tak tokne monggo. Tak rungokne ae. Lah, 5 menit terakhir itu baru tugas saya untuk menikhtitami, mengclosingi dari ini. Dan ini boleh Abi ngomong sama anakmu. Monggo Bi, waktunya Abi. Ya sudah. Ya saya pegang-pegang matur suwun ya. Hafalanmu untuk bulan ini lebih cepat dari biasanya. Matur suwun ya, doamu terus untuk Abi sama Umi. Dan yang ketiga, boleh nggak Abi pesen? Apa itu? Jika masih ada maksiat yang mau kamu kerjakan, tolong kurangi, karena itu akan membantu hafalanmu. Gitu ya. Ya Bi, makasih. Jadi cukup seperti itu. Nasihatnya jangan panjang-panjang Bu. Lah yang nomor kelima, nanti ada tanya jawab. Kebetulan saya punya buku hadiah untuk Bapak Ibu semuanya, yaitu berikan sanksi kepada anak. Namanya konsekuensi logis. Bapak Ibu,
Saya punya anak kelas 5 SD. Saya sepakat nego sama anak saya pada waktu itu, "Le, satu hari jajanmu berapa?" Akhirnya nego-nego, dia pengen 10.000, saya pengen 5.000. Nego-nego, ya kamu turun lah Le, ya wes 9.000 bi. Abi naik 6.000. Akhirnya deal kesepakatannya satu hari 7.000. Saya kasihkan 1 minggu sekali. 7 kali 7 berapa Bu? 49.000. Saya klopi jadi 50.000. Saya kasih setiap hari Ahad. Hari Senin masih ada, Selasa masih ada, Rebu masih ada. Lu Kemis sore entek gue. Datang kepada saya, Bi, uangku habis Bi. Loh, sekarang hari apa Le? Hari Kemis. Ya sudah, kamu nunggu hari Ahad lagi. Dia datang ke uminya juga, "Mi, uangku." Maka pada titik inilah ujian sesungguhnya orang tua. Biasanya mak ngasih duit enggak? Ngasih enggak? Ini loh penyakitnya. Padahal sebenarnya ketika anak ini harus puasa sampai hari Ahad, kira-kira kalau sampai hari Ahad gak dikasih jajan, mati gak anak ini? Saya yakin gak, karena di rumah banyak makanan, betul? Dan biasanya kalau anak punya duit, makanan di rumah gak laku, betul? Biarkan anak ini 3 hari, hari Jumat, Sabtu, Ahad, puasa jajan. Dan Anda tahu, puasa jajan 3 hari itu namanya sanksi dari perbuatannya. Paham ya Bu? Ketika anak ini hari Kamis ibu kasih, maka anak ini gak pernah merasakan sanksi dari perbuatannya. Dan anak-anak yang selalu dibantu oleh orang tua untuk tidak mendapatkan sanksi dari perilakunya, biasanya anak ini gak pernah merasa berdosa. Contoh, anak yang enggan segera masuk pesantren, seharusnya hari Sabtu sore datang, tetapi dia maunya baru Minggu sore. Lah itu loh, emaknya telepon, "Ustazah, mohon maaf ya." Cari alasan-alasan supaya anaknya nggak dapat sanksi di pesantrennya. Betul Bu? Itu nanti akan membentuk anak-anak nggak punya perasaan bersalah. Dan ini banyak kasus. Banyak kasus anak SMA disuruh sholat jamaah nggak mau, ditegur oleh gurunya, lalu anak ini protes dan datang kepada bapaknya merasa tersinggung, lalu bapak sama anak podo ae ngelabrak ke pengadilan. Kira-kira bapak ini sedang merusak atau memperbaiki anaknya? Dan ini terjadi. Maka yang terjadi ketika anak seperti itu, ada seorang anak 20 tahun namanya Mario Dendi, anaknya orang kaya, dia menganiaya temennya, ditangkap polisi, temennya hampir meninggal itu, lalu di dalam persidangan dari wajahnya nggak menampakkan menyesal. Kenapa kok anak ini nggak bisa merasakan menyesal? Ya karena dari kecilnya orang tuanya selalu menopang dia untuk tidak mendapatkan sanksi-sanksi dalam kehidupannya. Maka kalau anak ini mendapatkan sanksi dari sekolahnya, insya Allah sekolahnya sudah mengukur, maka insya Allah anak ini akan belajar, oh saya melakukan seperti ini nggak boleh, maka saya melakukan kesalahan dan saya merasa bersalah.
jangan pernah Bapak Ibu bantu anak kita untuk tidak mendapatkan sanksi dari perbuatannya. Sama saja mendidik anak kita punya sikap ndablek terhadap kesalahannya. Dan itu tahapan yang kelima. Berarti Bapak Ibu, saya ulang lagi, di dalam mendidik anak, pertama contoh. Yang kedua, ayo dia biasakan kebaikan itu di rumah menjadi kebiasaan, atau di sekolah atau di kantor atau di mana saja. Yang ketiga, untuk membuat anak mau melakukan apa yang kita inginkan, tolong tetap bangun kedekatan sama anak, gemati dengan anak. Yang keempat, boleh memberikan nasihat tapi nggak banyak-banyak. Dan yang kelima Bapak Ibu, kalau anak memang layak mendapatkan sanksi, maka beri kesempatan anak mendapatkan sanksi dan jangan terlalu dibantu selalu sehingga anak tidak mendapatkan sanksi. 5 tahapan ini insya Allah ketika kita mendidik anak kita karakter atau akhlak yang baik, insya Allah akan sukses. Oke, masih ada waktu 10 menit ini. Ada yang mau nanya, monggo Bapak Ibu sharing. Ada? Kelihatannya sudah amin semuanya. Oh, monggo Pak, saya bawa mic-nya. Loh, biar kedengaran. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya yang saya angen-angen di hati saya Pak Ustadz, biasanya orang tua itu mayoritas selaku mbah, kakek itu sama cucunya itu tidak tega, nangis pun tidak boleh seolah-olah. Nah ini mohon bagaimana solusinya dengan kebiasaan anak cucu tadi supaya berubah, karena cucu itu biasanya seperti itu. Nah, langkah saya ini pribadi selaku orang tua ini mungkin mohon bantuannya untuk memberikan solusi supaya bapak-bapak si mini sepuh sesepuh itu tidak seperti yang sudah terjadi, bisa berubah. Kurang lebihnya seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten. Iya, terima kasih. Ini Bapak, sebelum saya jawab, saya harus ngasih hadiah kepada beliau untuk anaknya supaya mendidik cucunya. Judulnya, Aku Wariskan Moral Bagi Anakku. Terima kasih. Oke, jadinya begini Bapak Ibu, biasanya hal yang paling rumit bagi kakek dan nenek itu lek putune njaluk. Wis njaluk neng wong tuane gak iso, akhire teko neng mbae. Lah, sekarang begini Bapak Ibu. Coba kita dengarkan cerita ini supaya tahu akibat anak nggak pernah ditolak keinginannya. Ada seorang ibu punya anak putri SMP kelas 2 itu minta sepeda motor. Akhirnya ibu dan bapak ini diskusi, anak wedok iki ditukokne gak? Kesepakatane gung ditukokne. Cilik anake, jarak sekolah dan rumah terlalu jauh. Malam itu anak dipanggil sama ibu bapak ini dan ibunya ngomong, "Nduk, urung iso nukokne." Alasane ngene-ngene. Loh, anak ini lari ke kamar, keluar dari kamar bawa gunting dan ditaruh di sini. Terpaksa Ustadz, akhirnya saya dan suami membelikan sepeda motor baru. Timbangane kelangan anak. Lalu saya tanya, "Bu, ini anak ibu satu-satunya toh?"
Loh, Ustadz kok tahu? Saya bilang, biasane Bu, kelakuannya anak tunggal yang ngene iki. Kecuali anak tunggal yang luar biasa loh ya. Iya Ustadz. Lalu saya tanya, Bu, Ibu lebih sering nuruti keinginan anak atau lebih sering nolak keinginan anak? Lah kuwi Ustadz, saya itu kerja untuk anak, suami juga kerja untuk anak, ya tentu saya lebih sering nuruti timbangane nolak. Lah, apa makna di sini Bu? Anak-anak yang selalu dituruti dan jarang ditolak, biasanya kontrol emosinya lemah, nekatan. Lah masalahnya anak minta ke ibunya nggak diberi, datang ke bapaknya nggak diberi. Wis senjata terakhir apa? Datang kepada kakeknya atau neneknya. Nangis. Kira-kira neneknya tega atau enggak? Akhirnya neneknya memberi. Dan akhirnya anak ini gak punya pengalaman ditolak keinginannya. Dan anak-anak yang tidak punya pengalaman ditolak keinginannya, biasanya dia itu cugetan, mudah marah, gak bisa mengontrol dirinya. Kenapa? Karena bagi dia semuanya harus nuruti dia. Saya eman aja pada anak ini. Kenapa? Ketika dewasa dia hidup berumah tangga, maka dia tidak siap ditolak suaminya. Maka sebenarnya Bapak Ibu, tolong kakek nenek, kalau ini nanya dulu, Nduk, anakmu njaluk aku handphone. Piye Nduk? Jelas ini ya. Bu, sampun gada handphone lho, Bu, wis mboten sah. Ya wis aku nuruti awakmu. Kita ngomong. Ya. Cu, aku wis teko ibumu. Keputusan Mbah Putri nggak bisa membelikan. Itu kakek nenek yang top markotop. Ya toh? Kenapa? Karena tanggung jawab pendidikan anak nanti di sananya kembali pada bapak ibunya, nggak kepada kakek neneknya. Ini biasanya nenek nggak tahan kalau cucunya nangis. Ya toh? Anak minta ngerengek. Nduk, sumpek aku ngene anakmu ngringi terus mbok ditukokne. Nah, ini penyakit neneknya ini. Sudahlah kalau nggak kuat dengarkan ngeringinya cucunya, masuk kamar dikunci kerekep. Begitu. Supaya apa? Supaya cucunya menjadi baik. Kadang-kadang ditolak keinginannya, kadang-kadang diterima keinginannya. Gitu Bapak, terima kasih. Oke, masih 2 menit lagi. Silakan. Gimana ini mic-nya ini? Berdiri aja saya dengarkan, silakan. Monggo. Nanti saya ulangi pertanyaannya apa yang. Waalaikumsalam. Ya. Betul. Betul. Ya. Ya.
Iya. Ini cowok atau cewek? Cowok ya. Ini berarti anak cowok itu dekat umiknya ya. Lalu ketika nangis umiknya juga nangis. Iya. Betul. Oke, terima kasih. Ya, ini mohon dikasih ya. Silakan, itu buku saya judulnya agak unik. Alhamdulillah anakku nakal. Enggak, itu loh judul buku. Oke ya. Begini Bapak Ibu, Bun. Yang pertama, kalau bisa suatu hari yang sambang bukan ibunya. Suatu hari yang sambang hanya bapaknya tok. Kenapa masalahnya? Karena anak ini dekat sama bunda. Jadi Bapak Ibu, kapan semestinya anak itu bisa dekat dengan ayahnya? Di usia kecil di mana anak ini bermain dengan ayahnya. Mungkin masa itu tidak ada. Contoh main bola, badminton itu berdua. Saya mohon momen-momen itu ya usia 0 tahun sampai 8-10 tahun lah ya. Tolong momen-momen itu. Gunakan itu. Supaya apa? Dekat. Jadi ketika anak ini nggak mau mengungkapkan padahal ayahnya selalu memberi, ya karena di masa-masa itu tidak ada kesempatan untuk anak main berdua nyaman dengan ayahnya. Clear ya? Lah sekarang anaknya di pesantren, saran saya yang jenguk tidak selalu bunda. Suatu hari yang jenguk suruh ayahnya, bundanya dari jauh aja. Saya kalau dari wajah ibu, saya khawatir yang malah kangen ibu. Betul Bu. Dan ibu harus belajar itu. Bisa Bu? Harus tahan. Oke. Toh anak ini sudah SMP. Jadi yang sambang bapaknya. Atau kalau ibunya jangan dominan ngobrol sama anak, beri kesempatan pada bapaknya. Ibunya ini. Sama saya gitu Bu. Insya Allah bisa. Ya. Dan ibu harus menahan diri, mengontrol emosi. Kalau ada anak nangis ya nggak usah nangis. Nah masalahnya ketika anak nangis, ibu nangis, berarti nangisannya ibu terima. Wes dua-duanya setiap ketemu nangis-nangisan. Gitu ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 7 Bu. Ya sebentar lagi liburan. Betul? Ya hati-hati ketika liburan awal, anak-anak di rumah harus melakukan sholatnya, handphonenya juga dikontrol. Kalau enggak dia nyaman di handphone, kembali ke pesantren berat. Saya hanya ingatkan aja. Jadinya kata kuncinya tadi, sesekali yang sambang bapaknya, ibunya di rumah. Bisa dilakukan ini Bu? Bisa ya. Saya kira itu Bapak Ibu luar biasa hari ini. Semoga kajian kita membantu kita untuk membangun yang namanya akhlak yang baik. Semua kita, karena semua kita adalah seorang pemimpin, dan seorang pemimpin tentu harus bertanggung jawab apa yang dipimpinnya. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammadin wassallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna fi tarbiyati auladina, Allahumma inna fi ta'dibi auladina i'la'an kalimatika ya Allah.
Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.